pagi menjelang siang, Mister Budi. Pagi. Sebelum mulai wawancara, lebih baik alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Perkenalkan, nama saya Trita Nasibra. Sekarang mahasiswi semester 2 di jurusan Bisnis Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada. Oke. Nah, apakah Mister bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Insya Allah. Oke, terima kasih. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita Himpunan Perwisata Indonesia DPD HPI Sumbar mendapat tamu kehormatan dari UGM ya, Jurusan Bisnis Pariwisata. Oke, sebagai awal dari perjumpaan kita, tepat rasanya kalau kita saling mengenal itu ya. Oke, saya ingin kenalkan diri saya. Nama saya Budiman sebetulnya, tetapi kawan-kawan di industri pariwisata pemanggil kita Mr. Badi. Nah, kemana-mana pergi orang pasti kenal insya Allah dengan Mr. Badi ini. Kemudian kita sudah memimpin HPI ini periode terakhir saya, 2 periode ya, dari tahun 17 sampai 12 sampai 22 ini. Mudah-mudahan apa-apa yang akan kita bahas ini merupakan sebuah kontribusi yang besar dalam kemajuan ilmu kepesertaan adinda kita dari UGM. Amin. Baiklah, saya mulai Mister. Untuk pertanyaan pertama, sejak kapan Mister bergabung menjadi profesional guide dan bergabung dengan HPI? Oke. Kebetulan kita didukung oleh tempat yang waktu itu betul memang menjadi barometer pariwisata di Sumatera Barat, yaitu Bukit Tinggi, di mana waktu itu Bukit Tinggi sudah diketahui dan dikunjungi banyak tamu dari banyak negara ya. Dan saya tamat kuliah SMA, dan di tengah-tengah itu kita secara manual, secara spontanitas kita praktek lapangan begitu aja. Jadi otodidak ya kan. Nah, akhirnya kita terbiasa dan kita memulai kegiatan itu dan masuk ke profesionalnya itu pada tahun 87 kita, dan 88 kita udah resmi mengikuti pelatihan pendidikan kepemanduan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi untuk menjadi anggota pemandu wisata pertama di Sumatera Barat. Itu salah satunya kita gitu loh. Jadi mungkin bakat dan mungkin minat, nah, kita terpenuhi waktu itu. Nah, makanya kita lulus dan terpilih jadi salah satu dari 5 terbaik waktu itu. Alhamdulillah. Dan kemudian otomatis ya kita mengikuti praktek-praktek lapangan, menambah bahasa kita, pengetahuan kita, wawasan kita, membaca segala sesuatu yang nantinya pasti akan diperlukan oleh tamu. Dan secara profesional saya mulai aktif di dunia pariwisata menjadi pemandu wisata sampai hari ini tahun 1988. Berarti tahun 1988 sudah mulai ya Mister, dan bergabung dengan HPI ini apa? Nah, di waktu itu sistemnya adalah bahwa setiap anggota yang mengikuti pelatihan kepemanduan yang diadakan di Dinas Pariwisata, secara otomatis kita menjadi anggota dan kita mengisi form data kita, dan akhirnya data kita itu terdaftar dan tercatat di Dinas Pariwisata Provinsi sebagai pemandu wisata legal atau resmi begitu. Baik Mister, berarti setelah tahun 1988 sudah bergabung menjadi profesional guide dan otomatis sudah bergabung ke HPI ya Mister? Kita sudah boleh beraktivitas mendampingi tamu karena sesuai dengan anjuran pemerintah itu kita harus jelas identitas kita, jelas data kita, jangan terjadi nanti hal-hal yang merugikan tamu yang berkunjung, ya enggak? Iya. Selanjutnya ya Mister, lanjut aja. Bahasa santai aja. Iya. Bahasa asing apa yang Mister kuasai dan kenapa Mister memilih bahasa asing tersebut? Sebetulnya ya, tentang bahasa sebetulnya ya adalah yang poin pertama itu adalah
sesuatu yang kita ucapkan itu bisa dimengerti oleh kamu, ya kan? Nah, akhirnya secara otodidak kita belajar sendiri bahasa Inggris apa-apa, karena itu ya awal daripada proses kita menjadi pemandu wisata. Nah, kenapa bahasa Inggris kita ambil waktu itu? Karena secara umum sudah dianggap bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa universal. Seseorang dari mana saja di dunia ini tahu atau bisa atau tidak bisa, dia dianggap bisa dan mengerti bahasa Inggris. Jadi makanya kita dalamin, dan akhirnya itulah salah satu bahasa yang mendukung saya menjadi pemandu wisata. Namun karena faktor Bukit Tinggi waktu itu adalah kota barometer, kota kunjungan wisata di Sumatera Barat, kita terpengaruh oleh lingkungan, kondisi tamu yang datang, kita didukung juga, akhirnya dapat secara autodidak itu bahasa Belanda, walaupun nggak clear tapi kita bisa berbahasa Belanda, mendukungnya gitu loh. Keren banget nih Mister, sudah berarti bahasa asingnya udah selain bahasa Inggris juga bahasa Belanda. Iya, bahasa-bahasa Belanda yang kedua, kemudian ada bahasa-bahasa dikit-dikit, ada bahasa Swedia, bahasa Denmark, gitu, melengkap aja gitu loh. Iya, bisa gitu loh. Jadi kalau orang Skandinavia datang, kita mungkin dalam mengucapkan salam, mengucapkan selamat datang, kita bisa dengan bahasa mereka. Karena poinnya untuk menjadi pemandu wisata ini, kalau dapat kita itu menggunakan bahasa yang digunakan oleh tamu itu, karena ekspektasinya akan lebih tinggi pada kita. Iya, Nah, gunakanlah bahasa orang itu bila kamu ingin memanduinya untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang itu, maka rasa respect mereka akan lebih tinggi daripada bahasa umum gitu loh, yang kita pahami. Iya, benar banget ini. Saya setuju juga dengan kalau misalnya kita memahami bahasa asing, ya jadi tingkat kepuasan dari tamu kita juga nanti bakal lebih dari yang mereka harapkan. Benar. Untuk pertanyaan selanjutnya, Itu cepet banget sih, mau kemana? Nyantai aja. Well, kita diskusi, kita bicara bagaimana tourism development gitu ya. Dunia pariwisata, poin kita itu adalah bahwa adalah dunia yang enjoyable, menyenangkan, tidak buru-buru, relax gitu loh. Maka pembawaan kita harus relax sedikit gitu. Ya, satu-satu aja boleh. Jadi akhirnya kita dapat sasaran dan poinnya gitu loh. Ya, oke. Mister saya. Excited ya. Lalu Mister berarti udah banyak ya membawa tamu dari mancanegara. Nah, menurut Mister, tamu dari negara mana yang butuh pendekatan khusus? Oke, kita tidak bisa lari daripada catatan sejarah yang kelam yang dihadapi oleh Indonesia, karena itu akan tercatat membekas di hati kita. Tapi kita, satu karakter orang Indonesia adalah kita tidak dendam, ya kan? Kalau poin dari pariwisata adalah siapa saja, dari mana saja tamu datang, oke. Karena kita bicara tentang PAD daerah atau income negara, ya enggak? Kemudian, nah, apa yang bisa kita lakukan kepada tamu kita, itu adalah bentuk dari kita menarik tamu untuk berkunjung lebih dan lebih ke negara kita. Nah, apa yang kita sampaikan tadi itu adalah kenapa kita nggak bisa dari sejarah. Memang kita juga harus memperhatikan perhatian khusus itu ke tamu dari Belanda itu. Karena apa? Banyak hal-hal yang mereka tinggalkan di sini. Maka bangunan-bangunan, keturunan-keturunan masih ada di sini kok. Indo itu masih banyak. Jadi secara sejarah kita juga harus memperhatikan tentang tamu dari Belanda itu, karena sudah tercipta satu jalinan emosional yang begitu lama antara mereka dengan kita, ya enggak? Yang itu nggak bisa kita pungkiri, memang ada. Salah satu di Bukit Tinggi banyak sekolah Belanda, SMA 2 dengan quick schoolnya, sekolah raja,
kemudian sekolah SMP ketemu di situ ya kan, itu membuktikan bahwa Belanda itu memang dia care dengan education atau pendidikan untuk kita ya, itu kira-kira. Tetapi kalau poin untuk mengenai devisa negara atau PAD daerah, kita tidak membedakan siapa saja tamu yang berkunjung ya. Yang perlu kita utamakan adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang maksimal atau kita sebut dengan pelayanan privilege. Nah, akhirnya kita perlu menyiapkan, memperbaiki mindset kita. Jadi kalau misalnya berarti anggap saja semua wisatawan itu perlu pendekatan khusus ya, Iya. Mister? Jadi menurut Mister ada tips khusus nggak untuk misalnya pendekatan kita untuk biar lebih, kalau misalnya kita memandu kan biar lebih dekat, kita harus tahu mengenal dulu ya Mister, bagaimana mungkin tipikal warga negara tersebut gitu. Oke, ini berdasarkan pengalaman ini. Jadi menjadi pemandu wisata itu tidaklah mudah, ya kan? Sebetulnya yang tersirat di dalam memandu itu adalah bagaimana kita dengan waktu yang sangat singkat kita bisa berbaur dengan tamu. Jadi kita nggak harus menyiapkan waktu yang khusus agar kita mendekati mereka, tapi dengan cara kita menyampaikan, dengan ekspresi kita menyampaikan, mereka itu simpatik sama kita. Dan otomatis kalau mereka udah simpatik, kita akan bisa dong berkomunikasi lebih intens lagi dan dekat lagi, detail apa saja yang ingin. Jadi itu yang satu yang dari dipersiapkan oleh seorang pemandu wisata, bagaimana dalam waktu yang dekat mereka, kami ini bisa menyenangkan tamu, meyakinkan tamu bahwa tur mereka berkunjung itu tidak sia-sia. Jadi di dalam tour of course ya ada kadang-kadang yang mereka inginkan. Nah, disitulah kesiapan kita. Many thing ya yang kita tidak memikirkan. Misalkan bisa nggak saya ke sana, kadang-kadang gitu kan di luar tur yang disepakati. Nah, disitulah si pemandu ini harus bijak menanggapi keinginan tamu yang tidak pernah dipikirkan itu. Jadi perhatian khusus itu adalah bahwa kita mempersiapkan wawasan kita, bahasa kita, cara penyampaian kita kepada tamu. Yang kita sepakati adalah apa saja bahasa yang kita sampaikan, kata-kata yang kita sampaikan, tamu ini mengerti. Itu apa? Nah, terkait yang misalnya wisatawan ingin mengunjungi destinasi lain, sedangkan di itinerary dari agenturnya itu kan nggak ada yang Mister. Nah, itu pernah nggak Mister mengalami? Itu manusiawi, itu alamiah kok, biasa kok. Namun kita ada semacam tanggung jawab moral atau komitmen dengan travel agency yang tamunya kita handle itu, kita harus konfirmasi kepada pihak pengelola travel agensinya. Bapak izin, ini mungkin tamu dengan jarak yang nggak jauh, dia ingin jumpa keluarganya, dia ingin mengunjungi tempat yang situ. Ini ada semacam rekomendasi dari kawannya gitu, untuk mengunjungi ini itu ABCD begitu loh. Nah, itu karena begini loh, si pemandu wisata itu dia cuma diharapkan dia bisa memanage waktu, ya kan? Nah, misalnya waktu kita touring itu hanya perlu 3 jam, karena ada berkunjung ke sana yang tidak kita ketahui itu diinginkan tamu itu, minimal kita siapkan waktu sejam, ya kan? Nah, bagaimana sikap kita? Di samping kita sudah konfirmasi, beritahu pihak travel agency, kita juga wajib menyampaikan hal itu kepada tamu kita. Maksudnya, jangan gara-gara kita melayani 1-2 tamu itu terganggu yang lain. Nah, jadi kita harus bijaksana di situ gitu. Yang saya alami, rasa emosional kita itu sebagai pemandu wisata itu sudah jauh, tadi mana-mana nggak ada lagi. Karena apa? Dengan sikap kita itulah orang akan menilai kita bahwa tempat kita layak untuk dikunjungi gitu. Baik, Mister, berarti Masuk ya? ya.
berdasarkan pengalaman Mister nih ya, Nah, oke. hal yang paling penting untuk dikonfirmasi terlebih dahulu ke pihak agentur atau biro perjalanan ketika biro tersebut ingin menggunakan jasa tour guide dari Oke. Pertama perkenalan kita itu memperkenalkan diri kita, ya. Otomatis kita memperkenalkan daerah kita, tentu terkait tentang budaya kita, kebiasaan masyarakat kita, sedikit tentang keyakinan kita, dan secara umum bagaimana cara kita bergaul di tengah masyarakat. Itu memang wajib kita sampaikan kepada tamu. Dan juga kita wajib menyampaikan karena di dalam sejarah etnis di Indonesia, khususnya Sumatera Barat ini, kita memang etnis yang unik kan, satu-satunya etnis di Indonesia yang memiliki sistem matrilineal itu atau matriarkat. Nah, ini perlu sentuhan cara dan teknik menyampaikan kepada tamu. Hal-hal seperti ini membuat tamu memang menarik untuk mengetahui budaya kita. Nah, ini dituntut guide itu, yang pemandu itu, yang mau itu memahami akan bahan yang akan disampaikan kepada tamu itu. Kita itu seperti ini nih. Nah, ini kan jangkauan dari apa yang kita sampaikan itu nanti tentu bagaimana sistem dari budaya kita, di mana posisi laki dan perempuan, bagaimana posisi bapak dan ibu, anak, ponakan, mama, paman, uncle itu akan dikupaskan. Nah, bila kita mempunyai hasrat untuk menikah, nanti posisi masing-masing ini kan disebut, laki-laki ini gimana sih? Apa benar laki-laki itu disiapin kamar atau rumah oleh pihak perempuan? Sebetulnya tidak disiapin, untuk sementara waktu aja. Kenapa? Akan merasa aib dan malu lah si pihak laki-laki seumur hidupnya di rumah perempuan. Karena apa? Keturunannya, dana juga dia harus berpindah berdasarkan ekonominya agar dia bisa hidup mandiri. Namun secara hidup kemasyarakatan dan keluarga dia enggak akan melupakan itu. Nah, itu satu dari tanggung jawab moralnya gitu. Oh, tentu seandainya di pihak perempuan, bila mana nanti kondisi suaminya pas-pasan atau tidak mau, ya toleransi juga sih. Contoh Mr. Badi sekarang ini kan, istri Mr. Badi yang terakhir dari dia keluarga, orang tuanya nggak ada lagi. Kemudian saudara-saudaranya laki-laki semua, kakaknya ada satu tinggal di kampung, tapi tinggal rumah kosong. Nah, kita dia, ya gimana sih gitu loh. Nah, akhirnya kita simpulkan, oke, kita akan tinggal di situ sampai ini. Jadi bukan masalah finansial atau modal kita untuk kontrak rumah di kota, nggak ada, bukan. Ya, mungkin itu bisa dibawa untuk job mahal kok, kontrak rumah di kota mahal, maka di rumah mertua kan itu job. Jadi yang paling utama kita sampaikan kepada tamu adalah tentang budaya kita, kebiasaan kita, dan tentu kulineri kita itu wajib disampaikan. Nah, kan itu hal yang wajib, mungkin hal yang bisa kita sampaikan kepada wisatawan kan, misalnya hal yang penting, mungkin yang utama yang perlu kita lakukan untuk yang kita konfirmasikan kepada agentur ya, misalnya. Nah, apa sih yang penting, hal yang perlu konfirmasi terlebih dahulu? Ya, saya sangat bangga dan sangat bersyukur bisa menjadi pemandu wisata, bisa menyampaikan apa pesan-pesan orang tua leluhur kita. Apa katanya adalah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya kan? Kita harus memahami tentang budaya kita. Jadi tamu ini yang berkunjung, dia harus sangat menghormati kita. Jangan kita tidak dianggap tidak beradat semacam itu. Nah, dengan cara kita, bahwa kita nggak perlu pula terlalu diposisikan tinggi-tinggi, tapi mereka bisa memahami dan menghormati budaya ini, cukup kan. Jadi ya itu dia
kita harus bisa membawakan bahwa azas saling menghormati harus diutamakan gitu. Dan tentu apa yang dikatakan orang tua kita bahwa sebetulnya tanpa kita sadari orang tua kita itu sudah mewasiatkan bahasa-bahasa untuk menjadi melayani pariwisata itu, untuk wisata itu. Apa contohnya? Nan kuriak lundi, nan merah sago, yang bayak budi, yang elok baso, ya kan? Mulut manis kucindap murah. Itu apa? Itu adalah bahasa pariwisata kalau menurut kita. Bener dong. Kalau kita kasar-kasar gimana tuh? Kamu boleh ini Pak, daun matoang. Nggak bisa kamu baca itu kamu ke pasar dulu tuh, kayak gitu, kan kasar kan. Jadi misalnya, makanya kita tadi udah di awal-awal sampaikan bahwa mindset kita ini perlu kita perbaiki. Itu satu kendala kita di Sumatera Barat. Kita sadar itu. Bagaimanapun fasilitas infrastruktur disiapkan untuk fasilitas pariwisata, namun bila kita mengabaikan dari SDM, saya sangat yakin pariwisata tidak akan berkembang. Karena yang utama itu SDM. Ada sih penemuan-penemuan sistem information video visual itu ya, disebarkan, diinformasikan. Tetapi itu kan kita mendengar. Jadi kalau terjadi interaktif di ACB, terjadi interaktif, itu kan hidup suasananya dan akan lebih mengena bila seseorang di tempatnya itu dia bisa menceritakan tentang apa-apa yang terjadi dan berlaku di kampung halamannya. Itu kayak gitu. Apalagi makliner ini satu dari budaya yang sangat unik. Orang itu harus menghormati kita, dan juga kita harus menyampaikan, mengingatkan tamu untuk berbusana bagaimana layaknya sebagai orang-orang yang harus dihormati. Jadi jangan kita terbawa arus lebih barat pula kita daripada orang Sumatera Barat kan gitu. Jadi tidak budaya kita kok. Berarti bisa dapat disimpulkan kalau misalnya hal yang perlu kita konfirmasi ke biro itu kita harus menantikan mungkin wisatawan harus menghormati budaya lokal. Ya, masyarakat kita. Atau mungkin dari tour guide sendiri, kalau kita jadi tour guide kita harus memastikan berapa orang yang tamu yang kita bawa. Sebetulnya kalau pemandu wisata dia dapat tugas, dia pasti mendapat informasi dari travel agency, tamu yang dia handle itu dari mana, berapa orang, laki perempuannya, umurnya, karena itu sangat penting. Tur itu harus kita lihat dari faktor usia, jarak tempuh, dan kesukaan tamu. Jadi itu awal itu loh. Jadi jumlah pun, jadi kalau tamu itu terlalu besar, kita akan mempersiapkan guide lebih dari satu orang. Dan sebetulnya kita sudah memiliki standar informasi dalam memberikan informasi tentang budaya kita, Minangkabau khususnya. Tetapi pemandu wisata yang baik itu dia menguasai banyak informasi, tidak hanya daerahnya, tapi seluruh dunia kalau dapat. Gitu. Bagaimana kita memanage sebuah cerita sejarah, seorang kehebatan manusia bisa menginjakkan kakinya ke bulan dan akhirnya bisa matching dengan orang Minang. Gitu. Bisa menjadi job. Oke, baik. Biasanya ketika Mister menjemput wisatawan di titik pertemuan atau di tempat menjemput lokasi, nah hal-hal biasanya yang tidak mungkin tidak terduga yang terjadi, apa yang bisa temukan? Betul. Pertama awal-awalnya itu ya kita sudah mendapat data tamu, kondisinya, umurnya, kebiasaan tamu, apa yang bisa dia makan, apa yang nggak boleh dia makan, dia itu alergi tentang sesuatu, mungkin nggak boleh, nggak suka orang merokok. Kita udah tahu itu, kita merokok. Tetapi si guide itu dia harus tahu juga dirinya, jangan seenaknya juga itu. Jadi kalau guide yang profesional itu dia pasti mengerti kapan dia harus bersikap. Nah,
Yang paling kendala yang kita hadapi biasanya itu pertama adalah di waktu tamu itu datang, dia sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Nah bagaimana gitu? Nah kita harus berkomunikasi dan kita sampaikan kepada pihak travel agency untuk menyelamatkan tamu. Yang kita posisi kita tunggu, yang jelas kita eksekusi. Masalah hal lain itu bisa diatas kemudian, misalnya taksi atau gimana, oke kita eksekusi antar rumah sakit dulu atau gimana dulu, yang ini lanjut. Jadi nanti satu dari dua wakil mereka atau yang dekat dengan tamu ini mendampingi. Nah kemudian bila kita membawa tamu mancanegara, kadangkala kita berhalangan dengan paspornya expire, kita harus gimana, itu juga kendala. Atau barang-barang pentingnya tertinggal, atau kalau kita mancanegara karena form itu tertinggal di hotel, itu gimana. Nah itu hal-hal yang harus selalu kita ingatkan. Pernah kejadian nggak Mister barang yang mungkin ketinggalan atau hilang mungkin gitu Mister? Hilang nggak ada, tetapi kita landing sampai di hotel barangnya nggak ada. Ternyata di waktu kita datang sampai di hotel ada tamu check out. Barang tamu yang baru ini gabung dengan tamu yang check out. Akhirnya sampailah barang itu di Malaysia, di negara itu. Akhirnya tamu ini kelabakan juga toh. Nah tugas kita apa? Kita langsung telusuri dengan bandara, pihak porter. Nah kemudian kita hubungi pihak maskapai, kita tanyakan. Ternyata alhamdulillah sampai tamu itu di sana, barang itu ada di Malaysia. Dan akhirnya tamu itu apa? Setiap hari dia beli pakaian di sini untuk tukar-tukarnya gitu loh. Tapi kalau hilang, pengalaman saya kita handle hilang nggak ada. Tetapi tamu itu karena dia bersemangat, kadang-kadang dia lost control ya kan, nggak ada. Karena kita ingatkan semuanya. Tetapi kalau di tempat umum, misalnya di pasar, itu di luar tanggung jawab kita. Namun tugas kita mengingatkannya. Misalnya Bapak Ibu, kita di objek umum sekarang, pasar atas Jam Gadang, di sini semua orang datang berkunjung, kita juga bisa mengidentifikasi siapa yang berkunjung. Bila Bapak Ibu memiliki tas yang ada talinya, tolong ditaruh di perut misalnya kan. Jadi kan ada kontrol tuh kan, misalnya itu kan perut kan gitu. Nah, wajib kita ingatkan. Terkait dengan usaha yang barang udah sampai Malaysia itu, jadi solusinya gimana Ustaz? Solusinya nggak apa-apa, kita informasikan kan, maaf ya Kak, udah kayak Mister Brandnya Kak mesti sabar ya, itu bed Kakak udah ada di Malaysia, dijaga oleh RS ya gitu. Jadi Kakak belilah 1-2 baju kain di sini ya gitu, tenang ya. Jadi apapun yang terjadi tetap sesuatu oleh kamu, kita harus sampaikan sama dia, karena mereka butuh juga. Akhirnya semua yang diperlukan selama tur dia sistem juga sedikit-sedikit, asal dia bisa tukar pakaian dan sesuatu tidak mengganggu mereka, aman kok. Berarti kuncinya ya komunikasi dengan Ya harus. harus. Nah, ada tips khusus nggak Mister, gimana kalau misalnya ada kejadian kan biasanya kan panik gitu ya Mister, agak ini gimana nah Mister Oke. tipsnya gimana? Saya paham insya Allah. Pertama saya ada mengatakan, menyampaikan juga ini pengalaman ya. Saya dalam tur sebetulnya saya spesifiknya dulu minat khususnya menghandle tamu mancanegara berkunjung ke masyarakat suku pedalaman Mentawai. Lebih kurang 13 atau sampai 15 tahun saya mempunyai comment books. Setiap trip tamu itu menulis pengalaman live-nya, itu life story, dia tulis siapa saja selama itu. Coba itu sekarang tadi mana, aduh sedih banget. Kemarin 2 tahun hilang jadi 4. Nah, jadi seorang pemandu wisata yang kita harus bersiap, yang tidak boleh dan boleh itu ada. 1, tidak boleh menceritakan tentang rahasia negara, ya kan? Kemudian tidak ada masalah politik yang terlalu fokus gitu. Kemudian tidak boleh membaca tentang personal tentang kamu, misal kamu gemuk banget sih, nggak boleh. kemudian menanyakan agama mereka,
ini konsep orang asing ya. Kemudian yang paling tidak boleh adalah berkeluh kesah. Itu yang nggak boleh. Contoh, misalnya Citra dengan kawan-kawan datang, Mister dipakai menjadi pemandu. Oke, Mister udah bekerja dengan baik. Di hari kedua atau hari pertama, kemudian hari kedua udah terasa, oh guide kita begini, pasti tahu kan. Nah, di dalam Mister bekerja itu ternyata ada beberapa tamu itu simpatik, ya kan? Awalnya kita kan nggak ada cerita tentang perihal bagaimana keberadaan asli kita gimana, keluarga gimana, nggak ada kan? Bahwa kita nama ini memandu selama di sini, kan gitu. Bertanya, Budi, Mister Badi, ya, udah lama jadi pemandu itu? Udah Bu, udah Pak. Terus gimana? Nah ini sering terjadi. Itulah Pak, itulah Bu, karena nggak ada kerjaan lain, nggak ada tabungan lain, makanya saya di sini menjadi pemandu wisata. Kemudian bapakku lagi sakit, ibuku sakit, udah tua banget, dan istriku juga, anakku pun sedang sekolah misalnya. Lalu artinya gimana? Apakah dengan kita bersikap begitu, si tamu ini akan simpatik? Tidak, dia malah muak untuk kita. Apa? Nggak mau dia, nggak simpatik dia itu. Jadi itu nggak boleh. Jadi guide itu tidak boleh berkeluh kesah, tidak boleh mengatakan personalitinya, apa yang dihadapi, untuk ada sesuatu yang diharapkan. Jadi berikanlah yang terbaik, menjadi behave yourself ya, dan apa adanya, itu akan terjawab sebagai the quality of Indonesian ambassador. Jadi pemandu wisata itu, kita itu adalah ambassador of tourism, jadi ambassador of the country. Jadi kita adalah duta. Nah, duta, kalau kita mengatakan duta itu bahasanya sangat tinggi bagi kita. Tetapi itu adalah suatu bahasa ungkapan bahwa tidak disuruh, kita sudah mewakili negara, khususnya daerah kita, agar orang-orang itu mengerti inilah daerah kamu kunjungi di Sumatera Barat. Dan secara umum tentu kita menceritakan juga, menginformasikan juga tentang Indonesia. Apa yang harus diantisipasi ketika tugas memandu wisata di destinasi wisata, misalnya di sini Pak, apa yang harus mungkin terkait dengan K3 mungkin Pak, atau hal yang lain? Yang pertama adalah pemandu wisata itu dia harus bisa menyampaikan dan bisa dimengerti oleh tamu hal-hal yang berlaku pada objek itu. Pertama, kita mengurus tiket masuk objek. Kemudian kalau contoh di Bukit Tinggi, Taman Panorama Ngarai Sandok Lembang Jepang, kita di sini menggunakan pemandu lokal yang mengantar tamu menelusuri, menginformasikan tentang keberadaan lubang Jepang itu. Nah, itu perlu kita sampaikan bahwa kita nanti akan mentransfer tamu kita ini ke pemandu lokal, supaya mereka memandu tamu kita untuk mengeksplor lubang Jepang itu dan taman panorama ini. Nah, kemudian juga kita hanya bisa tugas kita mengingatkan, hati-hati, jaga, jangan sampai jatuh. Itu tugas kita, itu yang wajib punya gitu. Hal-hal yang penting tolong dijaga kan gitu. Kadang-kadang dompetnya misalnya biasa di belakang pindahkan ke depan kan gitu, kita nggak tahu. Jadi kalau di destinasi mungkin kalau ada dari tamu yang tidak mau tidak ikut dengan pemandu lokal, ibu bisa duduk di kafe menikmati kopi atau makan kecil, atau bisa melihat souvenir. Jadi jangan kita biarkan tamu itu bingung dan berpikir, loh kok begini, enggak. Kita buat mereka aktif juga sih. Saya kepikiran nih Pak, misalnya jadi tour guide kan kita juga manusia ya Pak.
Nah pasti ada suatu Mister. kondisi nggak fit. Mister atau Pak? Iya. Jadi It's okay. ada suatu kondisi kita nggak fit untuk memandu. Nah menurut Mister apa yang harus dilakukan pemandu tersebut ketika mandu tersebut? Nah, dari awal kita sudah deal kok ya. Komunikasi searah terbuka harus kita sampaikan kepada tamu dan kita ciptakan. Nah, tamu itu akan memahami apa saja yang pemandunya sedang dihadapi oleh pemandunya. Maaf Bu ya, mama ya Bapak, saya agak kurang sehat hari ini. Kemarin oke, saya nggak tahu semalam kok begini. Sampaikan aja. Nah akhirnya apa? Kita akan cari alternatif lain, solusi lain untuk mengisi kondisi yang kurang itu, ya kan? Karena ini kan rekomend nih, oh, datang dong nanti pemandunya Mr. Brady misalnya kan. Nah kita jaga reputasi itu kan. Nah kebetulan kita nobody is perfect. Kita sakit waktu itu di hari kedua, tentu berubah suasana. Bagaimana sih? Sampaikan aja, Bapak Ibu saya malam saya ini perut saya pokoknya sampaikan aja agar tamu harus tahu. Jadi mereka pun mengerti kok. Dan tentu supaya kita fit lagi minum obat dan siap bekerja lagi. Begitu. Atau mungkin bisa juga mungkin kalau misalnya tidak benar-benar tidak bisa dilakukan, mungkin bisa mencari. Nah begini, pertama kita usulkan di samping itu lain solusinya lah. Nanti Bapak Ibu ada yang akan mendampingi saya, membantu memberikan sesuatu teman saya. Namun saya juga masih ada di sini kok. Nah, atau karena kita parah, kita izin. Misalnya ini izin diganti oleh teman saya dan saya bertanggung jawab ke Bapak Ibu, boleh kok. Tapi jangan lupa kita harus informasikan ke pihak travel agency. Harus itu. Dan ini reputasi. Jadi pemandu wisata bukan masalah hebatnya kita, tapi adalah masalah reputasi kita. Itu harus, kalau kondisi kita nggak bagus, diam-diam aja, padahal ini masalah, ya kan? Ini akan booming, akan menjadi berpengaruh terhadap reputasi travel agency. Harus kesana. Berarti intinya harus jaga komunikasi. Ya? Oh iya, komunikasi nomor satu, nomor one. Lalu bagaimana ada strategi andalan nggak ketika Mister membangun pendekatan emosional kepada wisatawan, mungkin dengan joke atau teka-teki dan jawab atau gimana? Pertama ya, yang kita sangat memahami itu adalah si pemandu itu dia memiliki cara masing-masing untuk tampil, bekerja, untuk memberikan pelayanan prima kepada tamu. Kenapa kita sampaikan pelayanan prima? Itulah daripada nilai dari sebuah pekerjaan kita. Nah, tentu yang kita tidak sembarangan bekerja begitu loh, asal kerja tidak. Ada sesuatu yang kita pahami adalah psychology way ya. Kita nggak langsung bercerita. Kita harus menguasai lapangan dulu, merasakan tamu ini seperti apa sih. Nah, baru perkenalkan diri. Nah, betul kita nggak bisa cepat-cepat. Kita harus lihat momen-momennya sih. Ada tamu itu dia suka cerita, dia suka sejarah-sejarah. Ada tamu itu yang dia suka lullaby, berarti cerita sebelum tidur ya. Kemudian ada tamu itu yang suka joke, suka diajak bernyanyi bersama-sama. Jadi guide yang bagus itu adalah guide yang memiliki keterampilan itu semua. Insya Allah kita bisa menyanyi, bisa joke, storytelling, bisa lah. Jadi strategi kita di samping kita bisa buat joke, bisa teka-teki, kita harus melihat waktunya kapan itu. Yang paling utama adalah bagaimana kita menyatukan, mengajak tamu itu dengan ide kita. Kalau itinerary udah dia beli, ya kan? Kita orang yang baru bergabung, bagaimana bisa dia satu suara dengan kita. Namun kita tidak akan melawan,
melawan arus daripada sebuah pelayanan itu. Ya. Biasanya yang bisa lakukan keislawan itu apa, misalkan teka-teki atau job? Kalau Mister ada teka-teki juga, tapi seringnya itu kita bernyanyi bersama. Kemudian menyuruh dia menebak itu apa. Oh ini tolong dong, wah daerah ini belum ada namanya. Padahal tempat itu nggak lucu loh kalau dia dapat solusi. Nah, kalau teka-teki ada sih tapi kurang. Namun kita juga agak sedikit sejarah sih. Joke ada, tapi lebih suka happy nyanyi gitu. Biasanya bisa sama wisatawan nyanyi. Ya apa yang dapat bisa daerah ya kan. Kita tunjukin, tolong di repeat ya yang ini sebagai suara duanya gitu. Itu biasanya untuk wisatawan, target wisatawannya itu kalau misalnya untuk bernyanyi itu sekitar usia berapa? Siapa saja, nggak lihat usia itu. Berarti umum ya misalnya. Everybody ya, untuk siapa saja. Jadi karena itu apa namanya, itu kan personal hiburan ya. Jadi tamu itu memiliki hak untuk menikmati itu, dan kita juga memiliki hak untuk menyampaikan apa yang kita miliki. Nah itulah skill. Jadi kan tadi udah disampaikan, kita menyanyi itu enggak sepanjang hari menyanyi. Kita lihat timingnya, temponya gimana sih. Nah di waktu tamu udah matanya udah redup, apa kita mau menyanyi juga itu ya, tamu ini istirahat. Style musik ya kan, yang bisa mengiringi istirahat. Nah, pertanyaan terakhir nih Mister. Oh lama-lama lah, ini katanya udah jam 2. Lanjut. Nah, pertanyaan terakhir nih Mister. Siap. Bagaimana Mister mengetahui kalau wisatawan itu cukup puas dengan pelayanan pemandu wisata? Pertama ya, ini maaf ya, menjadi di pariwisata itu ada hal yang tertulis, ada hal yang tidak tertulis tapi dilaksanakan. Jujurnya, kita pemandu wisata itu ada fee-nya, ya kan, get fee-nya. Dan yang selalu kami terima dari tamu itu tippingnya. Dilihat dari tipping itu kita bisa nilai berapa sih dalam amplop itu. Kalau kecil unhappy dia, tapi biasa lebih dari unexpected, jauh dari perkiraan kita. Wah, ini luar biasa. Satu. Yang kemudian kita memberikan questionnaire, dia tulis tentang apa saja, tempat, objek, hotel, restoran, makanan, dan pemandunya, sopirnya, transportasinya. Menulis. Nanti semua questionnaire itu pergi ke travel agency. Biasanya 2-3 hari setelah questionnaire sampai di kantor, kita di info oleh tamu kita, pemilik tamu tadi, travel agency. Terima kasih buddy, kamu enjoy deh. Gitu ya. Sepanjang kita menjaga etika, aman. Jadi kita akan tahu dari wajah tamu, kita bisa melihat kok kalau dia ceria, waduh kapal itu kan, agak gitu. Kan bisa kita nilai itu. Kita enggak, woi, YP atau enggak tuh? Enggak nanya dong. Oke, ria dong kita kerja. Jadi menjadi pemandu wisata itu adalah bekerja dengan hati dan sepenuh hati, gitu loh. Oh, happy orang ini atau tidak kita nggak tahu. Kita nggak mengharapkan apa-apa. Yang jelas kita berikan yang terbaik. Pelayanan prima. Oke? Jadi kesimpulan tamu ini happy, enjoy, puas atau tidak ada jalurnya. Pertama itu tadi, kemudian questionnaire sampai di kantor,
lalu kita diinfo oleh orang kantor yang bagian tour departemen. Terima kasih Pak Budi, tamunya sangat kuat dengan pelayanan kita. Oh, Pak Budi, travel aja ini set, jangan sangat, nah, dikurangi dong job-jobnya, kan? Dikurangi dong yang agak rada negatif gitu loh. Enggak, ini kan kadang-kala jauh kontrol juga. Jadi kadang-kadang kita diingatkan, diatur ya waktunya, bicaranya, gimana tamu istirahat juga begitu. Oke, baik Mister, saya paham dan sesi wawancara kali ini sudah berakhir. Saya sangat berterima kasih karena Mister sudah mau berbagi pengalaman Oh iya, kepada siap saya, banget, dan saya Mbak. dapat Iya. pengetahuan yang baru. Dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata nih Mister, dan juga mohon maaf soal mengganggu liburan Mister, dan terima kasih banyak Mister. Oke.